Shalom. Haleluya. Kalau kita bisa sama-sama berkumpul kembali di tempat ini untuk sama-sama kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memulai ibadah kita. Haleluya Tuhan. Bapak ucap syukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kita bisa sama-sama kembali untuk memuji, untuk membesarkan nama-Mu Bapa. Kami mau bersorak-sorai, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, karena kami percaya Kau telah bangkit, Kau telah menang Tuhan atas maut, atas dosa kami Tuhan, sehingga ketika kami percayakan Kau, kami memperoleh kemenangan Bapa. Thank you Tuhan, thank you Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami mau bersukacita. Haleluya. Amin, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lebih dari pemenang karena Yesus sudah menang terlebih dahulu atas maut, atas segala apapun Dia sudah menang. Haleluya. Hanya di dalam Dia, hanya bersama Dia
kita akan melihat, kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya, denganmu Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami gak pernah ragu Tuhan akan kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Bahwa Yesus adalah sumber kekuatan kita. Ketika ada musuh di depan kita, mau berapa banyak pun, ketika kita bersama Yesus, kita pasti bisa melewatinya. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan hidup, ketika kita bersama Yesus, kita bisa melewatinya, kita bisa menjalaninya, kita bisa bahkan sampai menang atas masalah itu, atas situasi yang bikin kita tidak nyaman atau bikin kita terpojok, tapi kita bisa menang hanya bersama Yesus. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, kita bisa mengalahkannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah, haleluya, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Bahwa tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Tidak pernah sekalipun Dia pergi menjauhi dari kita. Hanya Yesuslah satu-satunya. Haleluya, haleluya. Walau kami harus berjalan Tuhan dalam lembah yang kelam, dalam kondisi yang tidak mengenakan, dalam situasi apapun Tuhan, ketika kami bersamamu, kamu bisa mampu Tuhan melewatinya. Bapa, thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan, yes Lord, dalam lembah kekelaman,
perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar Tuhan setiamu Bapa di hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu Bapa dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicara ya Bapa melalui lidah bibir hamba-Mu. Kami mau mendengar akan firman-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengar firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat dari Sakaria pasal yang kedua ayat 1 sampai 5 tentang Yerusalem yang diukur oleh Tuhan. Yerusalem yang diukur oleh Tuhan. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab, aku ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat betapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Saudara, ini kita lihat tentang Yerusalem diukur Tuhan. Tentu bukan Yerusalem yang ada di Israel hari ini. Ini nubuatan tentang Yerusalem adalah gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Saudara, orang-orang percaya itu disebut Yerusalem. Nah, itu akan diukur oleh Tuhan, betapa panjangnya dan betapa lebarnya. Itu artinya baik pertumbuhan kita secara rohani, baik apa yang kita buat juga, itu betapa panjang dan lebarnya. Lalu kemudian kita akan lihat di sini Tuhan mengatakan Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka. Saudara, padang terbuka itu yang ada, dan Tuhan sendiri yang akan menjadi tembok berapinya. Saat firman Tuhan ditulis ini, konteksnya adalah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Jadi mereka itu dibuang di Babel 70 tahun lamanya. Setelah itu mereka kembali. Nah, Yerusalem udah rusak. Tembok Yerusalem sudah hancur karena tembok Yerusalem itu sudah dirusak oleh Raja Nebukadnezar. Habis, tidak ada bekasnya sama sekali. Lalu mereka kembali dan Tuhan mengatakan, aku akan mengukurnya. Itu artinya saudara, Tuhan merencanakan membangun Yerusalem kembali. Yerusalem yang sudah dirusak, Yerusalem yang sudah dibongkar, Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar akan dibangun kembali. Itu kita lihat dari gambaran konteks keseluruhannya. Saudara, Yerusalem akan dibangun kembali, tetapi yang Tuhan bicarakan di sini bukan tembok-tembok yang dari batu atau dari batu bata, tetapi Tuhan akan membuat dari api. Ini berarti ukurannya Tuhan, saudara. Kalau dulu Yerusalem waktu pertama kali dipagari, saudara, dibuat satu gambar pagar, saudara, itu dalam ukuran-ukuran yang sudah ada, berapa luasnya Yerusalem. Tetapi sekarang Tuhan mau mengukur sendiri berapa luasnya Yerusalem. Bukan dengan ukuran yang model seperti dulu. Mereka mengukur, saudara, dibuat tembok-tembok sekelilingnya. Tetapi ini adalah dari Tuhan sendiri. Ini yang kita bisa lihat, saudara. Nah, mari kita lihat satu persatu bagian dari kisah ini. Saudara lihat di ayatnya yang pertama, Sakaria mendapat satu penglihatan, vision. Di sini dikatakan Sakaria melihat. Ia dapat vision, saudara, terus menerus. Di akhir zaman ini kita juga perlu vision dari Tuhan. Nubuatan, vision itu perlu. Tuhan akan membangkitkan para nabi supaya dia bisa berbicara juga. Kita tahu dalam Alkitab ada 5 jabatan, saudara. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Nah, Tuhan akan memunculkan yang namanya nabi. Tuhan akan memberikan vision kepada mereka. Tuhan akan memberikan penglihatan dan nubuatan. Mendekati pembangunan rumah Tuhan.
pembangunan tembok Yerusalem, lingkup dari orang-orang kudusnya Tuhan, Tuhan akan memberikan banyak hal. Tuhan akan pakai, saudara. Saat ini Sakaria yang dipakai oleh Tuhan. Sakaria yang dipakai oleh Tuhan. Masih muda tapi dipakai oleh Tuhan. Nanti Tuhan juga akan pakai banyak orang. Baik anak muda, baik siapapun Tuhan akan pakai. Asal satu, kalau dia mau menguduskan diri. Sebab tidak mungkin kita bisa mendengar berita dari Tuhan kalau kita tidak menguduskan diri. Bisa-bisa nanti vision dari Tuhan salah. Kalau orang tidak menguduskan diri, dia salah nangkep vision dari Tuhan. Tapi kalau dia menguduskan diri, dia akan bisa nangkap vision dari Tuhan itu dengan benar. Nah, itu yang kita bisa lihat. Di dalam Daniel pasal yang ke-10, ayat 7, hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Saudara, seringkali yang mendapat vision walaupun ada banyak orang, cuman satu orang. Daniel kumpul dengan banyak orang tapi cuma Daniel yang bisa melihat. Jadi kalau begitu Allah mempercayakan kepada seseorang. Walaupun di kerumunan banyak, saudara. Tuhan hanya memperlihatkan kepada seseorang. Vision ini penting di akhir zaman. Kita butuh penglihatan-penglihatan yang khusus yang dari Tuhan. Sakaria lihat ada orang yang memegang alat pengukur. Dia pegang alat pengukur. Alat pengukur itu banyak macamnya, saudara. Saya kasih lihat penggaris, meteran, ada timbangan, ada banyak, saudara. Nah, itu yang ada. Mendekati kedatangan Tuhan, Tuhan seolah-olah jalan kemana-mana bawa alat pengukur. Dia ukur. Berapa panjang, berapa lebar, berapa Allah ukur. Saudara, itu yang Allah sedang kerjakan. Dia akan ukur. Dia termasuk mengukur saudara, mengukur kita semua. Semua akan diukur. Berapa ukurannya? Apakah kita memenuhi ukuran Tuhan? Apakah sesuai dengan ukuran Allah? Tidak. Saudara, kita harus bisa mengerti ini. Dia mengukur. Macam ukuran banyak. Kadang-kadang kalau orang membangun rumah, saudara, takut nggak rata, maka diukur. Saya ngelihat orang waktu bangun rumah, saudara, supaya ininya lurus, batangnya kayu lurus, dia taruh di sini alat, saudara, tali ukur sampai dilihat jatuhnya pas enggak. Dia ukur seperti itu. Jadi lurus enggak? Sebab kalau pakai kacamata atau mata kita sendiri seringkali salah. Misalnya saudara melihat ada satu balok kayu atau kayu lah. Saudara lihat itu lurus. Lurus, saudara lihat, oh ini lurus. Tapi pada waktu pakai ukuran ternyata enggak lurus. Ya, sering kita begitu, saudara. Saya juga kadang-kadang ngelihat ini lurus, ini udah lurus ini. Waktu ambil meteran, saudara, untuk lihat, ternyata enggak lurus, melengkung. Saudara, kadang-kadang saya lihat tembok rumah, ini orang nemboknya udah lurus sini. Terus saya ambil yang lurus kayu atau apa, saya gini kan, jomplang, saudara, berarti enggak lurus. Jadi mata kita nggak bisa, harus ada ukuran. Bisa timbangan, bisa ukuran, macam-macam ukuran, saudara. Gereja Tuhan akan diukur oleh Tuhan, bukan ukuran menurut manusia. Ada orang, saudara, menurut pandangan kita, orang ini baik. Sangat baik,
wah ini orang baik sekali. Tapi belum tentu. Contohnya sudah dalam Alkitab, waktu Samuel pergi ke rumah Isai untuk mencari raja buat orang Israel, dia melihat Eliab gagah. Eliab itu gagah, ganteng, badannya tegap, kekar. Samuel mengatakan, ini yang dipilih oleh Tuhan. Mirip dengan Raja Saul. Gagah, kuat. Karena Saul itu gagah, saudara. Tinggi. Ini lebih. Tuhan bilang apa? Apa yang kamu lihat, ya tidak sesuai dengan aku punya. Bukan dia. Jangan melihat penampilan. Menurut kita orang ini udah benar. Menurut kita orang ini udah pas. Tapi menurut Tuhan tidak. Betapa mengerikannya, saudara. Kadang-kadang kita lihat, oh udah oke, dia baik. Tuhan bilang enggak, bukan. Tuhan bilang bukan dia. Tapi kalau ukuran kita ukuran Tuhan, Tuhan bilang, ya sesuai dengan ukuranku, mari bisa masuk. Kita harus ikut standar Tuhan. Sama dengan standar Tuhan, saudara. Jadi ada ukuran Allah, ada ukuran manusia. Allah ukur segini. Kita harus mengikuti ukuran siapa? Ukuran Allah. Ukuran rumah Tuhan. Ukuran kemah Tuhan. Saudara, perusahaan yang bonafit itu punya ukuran lebih tinggi daripada perusahaan yang biasa. Dia kepengen punya karyawannya punya ukuran tinggi. Sebab itu tidak mudah masuk ke perusahaan itu. Mungkin ada satu perusahaan, saudara, dia begitu ketat sekali menerima pegawainya. Ketat sekali, tidak mudah. Tapi ada perusahaan yang biasa-biasa saja. Ya siapa saja boleh. Saudara lihat nanti. Kenapa satu ada ketat? Karena satu mutunya beda. Mutu perusahaan yang bonafit sekali tidak bisa diterapkan, saudara, untuk yang biasa-biasa. Atau yang biasa-biasa diterapkan di bonafit. Nggak mungkin. Saudara, perusahaan Allah, pekerjaan Allah, itu sangat tinggi, sangat tinggi. Ukurannya apa? Kita nggak bisa ngukur, saudara. Dengan ukuran manusia, Allah punya standar sendiri. Mau jadi hamba Tuhan, harus pakai standarnya Tuhan. Kalau enggak, Tuhan nggak mau. Mau jadi anak Tuhan, Tuhan ingin juga kita punya standar Tuhan. Tetapi memangnya kita belum standarnya Tuhan. Dan Tuhan siap mau mendidik kita, mengolah kita, sehingga mencapai standarnya Tuhan. Nah setelah itu, menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan ambil tali pengukur, Tuhan ukur. Udah sampai belum? Mungkin dulu kita banyak salah-salah. Kita banyak kurang-kurang. Kita banyak bohong-bohong. Kita banyak berbuat salah. Tetapi kita mau diproses, lama-lama kita jadi baik. Waktu Tuhan ukur, sesuai dengan ukuran Tuhan. Mau enggak saudara diukur oleh Tuhan? Dia akan mengukur saudara. Rumah Tuhan dibangun menurut ukuran Tuhan. Rumah Tuhan. Rumah Tuhan dibangun menurut ukuran Tuhan. Semua. Tuhan bicara kepada Musa, ukurannya gini. Tuhan tidak berkata kepada Musa, Musa pertimbangkan ukurannya adalah menurut ukuran kamu sendiri. Enggak. Ini ukuran aku, kata Tuhan. Kamu harus nurut. Kalau aku bilang 50 hasta, 50 hasta. Kalau aku bilang 10 hasta, 10 hasta. Kalau ini panjang 100 hasta, 100 hasta. Enggak boleh enggak? Ya itu saudara. Jadi ukurannya Tuhan. Dan Musa menurut. Dia menyuruh
Bezalel dan Aholiab untuk membangun. Tuhan bilang nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus pas, harus pas. Itu tukang ini tidak mudah pas. Motong lurus itu saudara juga nggak mudah. Tapi Tuhan bilang harus pas. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Berarti lebih 1 senti pun nggak boleh. Harus pas. Saudara, motong kayu, manusia sulit untuk lurus, itu sulit, kecuali mesin. Mesin harus bisa. Tapi Tuhan bilang gitu. Jadi ukurannya ukuran Tuhan. Sekarang Tuhan sedang mengukur saudara pakai ukurannya Tuhan. Udah lama kita ikut Tuhan, diukur sama ukuran Tuhan. Pas enggak? Kalau pas boleh. Bagaimana kita belajar mengukur diri sendiri? Kita sekarang belajar, apakah aku ini masih bayi atau udah besar? Apakah selama ini aku ikut Tuhan tuh masih anak-anak, masih bayi, atau aku udah dewasa? Bagaimana tabiat dan karakter yang saya punya? Kalau tabiat dan karakter saudara seperti anak-anak, saudara masih anak-anak. Kalau sudah anak-anak, Tuhan gak percayakan. Karena Tuhan akan mempercayakan orang dewasa, bukan anak-anak. Dalam bahasa Yunani disebut huios. Tuhan akan percayakan huios. Tuhan tidak percayakan bayi, saudara. Ya. 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Paulus dulu ngomong gak bisa keras. Gak bisa keras. Takut jemaat di Korintus tersinggung. Takut jemaat di Korintus ini sebab masih bayi. Bayi itu gak ngerti. Dikasih pengertian yang gak ngerti, maklum bayi. Tetap gak ngerti. Tetap gak ngerti. Tetapi orang dewasa harus ngerti. Sekali diterangkan harus ngerti, harus paham. Karena kamu udah dewasa. Bayi itu sama dengan manusia duniawi. Yang diterangkan tetap aja gak ngerti. Tetap gak paham. Apakah saudara kalau di firman Tuhan bicara keras, bicara tegas, saudara mau marah atau undur dari Tuhan? Kalau iya, tabiat rohani saudara masih anak-anak. Yang kedua, kalau kita lihat ayatnya yang kedua di sini, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi, Paulus memberikan susu terus. Dia ngasih susu terus. Susu ya enak, tidak usah mengunyah. Gak punya gigi ya gak apa-apa. Cuman dia minum, sudah. Jadi Paulus memberikan susu terus. Susu terus. Tapi lama-lama Paulus bilang ya gak bisa. Harus makan yang keras. Ya itu Paulus pernah. Orang Korintus gak mau. Sehingga maunya sesuatu yang menyenangkan. Jadi dengar khotbahnya itu yang senang-senang. Yang pulang tuh saudara senang-senang. Tapi bagaimana? Mau bisa tumbuh karena bicaranya ini. Kalau Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, memberi roti, saudara. Orang banyak senang. Senang orang banyak. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, orang semua senang. Dengar senang. Tapi pada waktu Tuhan Yesus bicara, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Mereka bilang apa?
perkataan itu sangat keras. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Mereka bilang, aku pergi, undur dari Tuhan. Tuhan yang khotbah saja, saudara. Kalau Tuhan bicara keras, orang pergi, undur. Apalagi saya. Tapi apakah kita akan bicara yang enak-enak saja? Nah, kapan kita bisa bongkar seluruh isi Alkitab, pengertian-pengertiannya? Kalau kita mau yang enak-enak saja, tentang iman, tentang apa. Di Ibrani 5 dijelaskan, ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi, ya masih pengen susu. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Kalau kita masih memerlukan susu, kita nggak paham ajaran tentang kebenaran. Jadi kalau kita cuman ingin firman yang menyenangkan hati saudara terus, saya percaya perlu kita mujizat, perlu apa. Tapi apa kita mau bicara mujizat terus? Apa kita mau bicara iman terus? Apa kita mau bicara tentang motivasi terus? Tidak, saudara. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita punya panca indera. Panca indera kita harus dewasa. Pandangan mata kita harus dewasa. Telinga kita harus dewasa. Mulut kita harus dewasa. Semua harus dewasa. Artinya dewasa bisa tahu. Jangan seperti anak-anak. Apakah anak-anak itu tidak dapat mengerjakan sesuatu bagi Tuhan? Di 2 Timotius 2, anak itu tidak bisa mengerjakan apa-apa, saudara, untuk Tuhan. Bisanya apa? Ya merengek. Kalau sudah lihat anak-anak itu, kalau ada ujian apa yang diuji untuk anak-anak? Lomba apa? Ya lomba seperti itulah. Ya mungkin lomba makan atau lomba apa, saudara. Tapi itu yang dilihat ya, memangnya seperti itu. 1 Timotius 2 ayat 20. 2 Timotius 2, 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas, perak, melainkan juga dari kayu, tanah yang pertama dibangun untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Nah, saudara, kita harus bisa mengerjakan. Nah, sekarang Tuhan bawa pengukur. Lalu Sakaria tanya, mau kemana? Lalu apa yang diukur? Dijawab, Yerusalem yang akan diukur. Mengapa harus Yerusalem? Apa yang hendak diukur? Saudara harus memahami pemikiran ini. Bahwa apa yang hendak diukur Tuhan itu perkara penting. Jadi kalau Tuhan ngukur itu penting. Kalau enggak ya enggak usah diukur. Saudara, sekarang kalau saya misalnya ada satu papan saya butuh untuk itu, saya ukur. Oh ini segini, kalau enggak kepanjangan saya potong, saya ukur, bereskan. Tapi kalau saya enggak perlu, ya buat apa saya ukur? Saudara, buat apa saya potong? Jadi yang diukur itu apa yang penting, apa yang indah, apa yang berkenan. Jadi Tuhan mau mengukur Yerusalem karena buat Tuhan Yerusalem itu penting. Yerusalem itu penting, saudara. Kita harus tahu, dari mana kita tahu ini penting atau tidak. Apakah ini barang penting atau ini barang tidak penting? Dari mana saudara tahu ini penting atau tidak? Oh ini penting, oh ini tidak. Ya dari firman, karena firman ukuran kita.
Kalau firman Tuhan bilang penting, ya kita bilang penting. Kalau firman Tuhan bilang tidak penting, ya kita dibilang tidak penting. Kita harus berani. Jangan yang penting digantikan dengan yang gak penting. Jangan yang prioritas digantikan dengan tidak prioritas, saudara. Kita harus pakai ini. Seringkali karena kondisi, situasi menyebabkan yang prioritas ditinggalkan. Karena mungkin kondisi kita lagi capek, lagi sakit, atau kondisi keadaan, ada orang, ada tamu, dan sebagainya. Sehingga banyak yang prioritas ditinggalkan karena urus ini. Kadang-kadang saudara dalam hidup ini, situasi atau kondisi yang menyebabkan itu iblis yang menjerat. Kita kan kadang-kadang, ada acara ini. Aku harus pergi ke sini. Lalu yang prioritas saudara tinggalkan. Kadang-kadang begitu terjadi, saudara. Misalnya prioritas apa? Prioritas mungkin saudara tentang ibadah. Kita tahu ibadah prioritas. Tapi karena ada tamu, sehingga kita nggak berdoa, kita nggak baca Alkitab. Karena ada sesuatu kita tinggalkan. Itu kita terpengaruh oleh keadaan. Lalu kemudian misalnya pada waktu ibadah tiba-tiba ada anak rewel, anak gak bisa tidur atau apa. Sehingga kita mengurungkan untuk tidak beribadah. Lalu kemudian ada lagi mungkin sakit dan sebagainya. Kita ada acara, kadang-kadang ada yang bilang, saya gak bisa pergi karena ada ulang tahun. Saya gak bisa pergi karena ini. Saudara tinggal timbang-timbang prioritasnya. Kalau saudara menganggap ulang tahun lebih prioritas dari itu, ya sudah. Saudara silahkan, tapi penilaian itu ada. Saya jalan-jalan. Nah, saudara jalan-jalan padahal misalnya di tempat jalan-jalan melewati hari Minggu. Saudara mengatakan, aku harus ini dulu. Ya saudara harus lihat mana prioritas. Kita harus bisa lihat. Nah, dari masalah prioritas, saudara bisa tahu apakah saudara dewasa atau tidak. Nah, saudara bisa lihat. Kalau saudara dewasa, saudara bisa tahu. Tapi kalau saudara tidak dewasa, saudara juga bisa tahu. Jadi dewasa atau tidak itu saudara bisa nilai sendiri. Kalau saudara gak dewasa, ya sudah. Kalau saudara gampang terombang-ambing, gini, saudara akan terombang-ambing oleh yang diciptakan oleh iblis. Sekarang kita lihat dalam Alkitab misalnya Daud. Waktu itu Daud tidak ikut perang. Ya, dia bilang kita relax lah, santai-santai. Lalu Daud naik ke atas suatu rumah, ya. Dia naik ke atas suatu rumah. Waktu dia naik ke atas suatu rumah, dia lihat ada seorang perempuan sedang mandi. Dia lihat. Iblis menciptakan, pertama, badanku lagi gak enak. Aku pengen santai, aku pengen relax. Nah, iblis menciptakan seperti kondisi gini. Kondisinya aku lagi ada di rumah gak ikut perang. Cobalah cari angin di atas, dia naik ke atas suatu rumah. Mungkin biasanya dia gak mikir itu. Terus diciptakan lagi di rumah sebelah mungkin. Batseba keluar, dia mandi di situ. Kemudian Daud melihat hal itu. Dan Daud tidak cepat-cepat pergi, tapi Daud masih melihat. Dan akibatnya Daud terjerat. Kenapa hal itu terjadi? Iblis menciptakan situasi. Akan dia perang. Waktu dia lihat perang, dia lihat itu ada pakaian-pakaian bagus, kain-kain bagus, ada uang. Bukan ini kesempatan, dia gali tanah, dia sembunyikan. Situasi siapa yang menciptakan situasi itu? Iblis. Supaya Akan tidak taat kepada Tuhan. Supaya Daud tidak jaga hidup. Seringkali iblis menciptakan situasi. Apakah sudah dewasa dalam Tuhan? Apakah sudah dewasa dalam Tuhan? Atau saudara mengatakan, ya mau-mau saya, saudara tidak dewasa dalam Tuhan. Kalau saudara mau dewasa, saudara tahu apa yang saudara harus kerjakan dan lakukan. Kalau saudara biasa melayani Tuhan, saudara tahu apa yang saudara buat.
Aku mau ini Tuhan. Jadi saudara, bahkan kadangkala saudara, walaupun situasinya baik, bagus situasinya, semua nggak salah. Tapi kalau nggak cocok dengan firman, kita harus tolak. Karena standar kita adalah firman Tuhan. Kadang-kadang kita lihat, kita kesini, nggak apa-apa kayaknya. Buat ini kayaknya nggak apa-apa, semua ini nggak apa-apa. Tapi, tidak cocok dengan standar Tuhan. Saudara harus mengatakan, enggak. Dari mana kita tahu standar Tuhan? Dari firman Tuhan, dan pikiran kita yang dewasa, mana prioritas? Seringkali saudara, yang remeh-temeh dianggap prioritas. Yang penting dianggap tidak prioritas, atau bahkan dianggap sama. Enggak mungkin. Untuk hal rohani banyak orang Kristen melanggar. Untuk hal jasmani, orang Kristen tidak melanggar, takut. Takut, kadang-kadang saudara harus juga kerja walaupun saudara sakit. Karena saudara takut. Kadang-kadang saudara harus juga pergi, kadang-kadang saudara jadi takut. Tapi untuk hal rohani, banyak orang Kristen meremehkan dan menganggapnya bukan prioritas. Maka kita bisa melihat mana dewasa, mana tidak. Apakah sudah dewasa dalam Tuhan? Ya. Tuhan suatu waktu akan mengukur tingkat kedewasaan kita, saudara. Ya ukur. Tahu prioritas. Ayub ngerti. Makanan rohani lebih penting daripada makan jasmani. Dia tahu. Dia memahami bahwa ini lebih penting. Dulu ada yang mengatakan no breakfast, no Bible, no breakfast. Artinya saya nggak mau sarapan dulu kalau belum baca Alkitab. Karena dia sedang belajar memprioritaskan hal rohani lebih daripada hal jasmani. Tapi banyak mungkin yang tidak. Mana prioritas? Daud mengerti. Kepujian dari Tuhan lebih penting dari kepujian manusia. Waktu Daud berbuat dosa dan salah, dia takut. Dia bilang, Tuhan ampuni saya. Walaupun manusia yang gak ngelihat mungkin memuji Daud. Tetapi Daud gak mau. Karena dia tahu salah. Dia menangis. Tapi Saul enggak. Waktu Saul berbuat dosa dan salah, Saul tidak meminta ampun ke Tuhan. Saul buat apa? Saul minta Samuel menghormati dia supaya orang tidak merendahkan dia. Daud tahu prioritas. Lebih baik kita dipuji Tuhan. Ya kalau ada manusia yang gak suka sama kita, ya gak apa-apa. Yang penting Tuhan suka sama kita. Kira-kira begitu sudah. Yang penting Tuhan suka sama kita. Jadi Tuhan suka sama kita itu jauh lebih penting. Paulus lebih taat kepada Roh Kudus daripada diri sendiri loh saudara. Bukan orang lain. Paulus tahu kalau dia pergi ke Yerusalem, dia akan diikat, ditawan, lalu kemudian sana. Pikiran yang manusianya mungkin mengatakan, saya gak mau pergi dah ke Yerusalem, nanti aja orang di sana udah dijaga kok sama musuh, lawan. Tapi Roh Kudus suruh pergi, dia pergi. Dia lebih taat kepada Roh Kudus daripada pikirannya sendiri. Itu artinya Paulus sudah tinggi kedewasaannya. Udah mateng, udah dewasa. Kalau saudara berani menyangkal diri sendiri untuk taat kepada Roh Kudus, maka kedewasaan saudara mulai bagus. Apakah saudara berani menyangkal diri sendiri untuk taat kepada Roh Kudus? Sangkal diri sendiri. Sehingga saudara, ya kita jalan. Paulus rela menderita demi taat kepada Roh Kudus. Atau saudara mengatakan, ya udahlah aku jalan saja, gampang lah. Kita harus belajar sekarang, peka kepada suara Roh Kudus. Roh Kudus,
Karena nanti saudara pada saat Tuhan Yesus datang, Roh Kudus akan meniupkan sangkakalanya. Kalau saudara yang biasa dengar suara roh, pasti saudara dengar. Saat saudara dengar sangkakala, saudara akan ikut dalam pengangkatan. Yerusalem mau diukur. Orang ini tidak pergi ke Babel, ke Tirus, ke Moab. Itu nggak perlu diukur. Moab, sudah nggak usah diukur. Tirus, Babel nggak usah diukur. Yerusalem diukur. Setan juga saudara sama Babel, ya lah Babel, udahlah. Tirus, Moab. Tapi kalau Yerusalem, setan pikir-pikir ini harus dihabisi deh, kira-kira begitu. Tuhan juga mau mengukur Yerusalem. Babel tak perlu diukur. Mengapa? Karena Tuhan bilang Babel nggak penting, Tirus nggak penting, Moab juga mau habis ya nggak apa-apa. Tapi Yerusalem, jangan. Itu penting bagi Tuhan. Saudara, itu yang ada. Kota-kota lain tidak penting. Apa yang akan dibuang jangan dipikirkan. Pikirkan apa yang penting. Saudara, kalau saudara membuang hal-hal yang penting itu merugikan diri sendiri. Pasti saudara akan membuang barang yang gak perlu. Saudara akan membuang barang yang gak perlu. Saudara akan membuang barang yang tidak terpakai. Barang yang terpakai saudara akan pakai. Saudara akan simpan karena saudara tahu itu penting. Apa yang paling penting dari hidup ini? Hidup kudus. Penting. Sebab Allah itu kudus. Apa yang akan dibuang? Semua boleh dibuang, tapi hidup kudus saudara jaga, jangan dibuang. Karena itu yang paling penting dalam hidup. Yerusalem diukur. Yerusalem itu apa? Gereja, saudara. Tadi saya katakan saudara diukur. Waktu Yerusalem baru diukur, setelah itu jadi saudara. Diukur 12.000 stadia. Satu stadia kira-kira 200 meter. Tingginya 12.000 stadia. Panjangnya 12.000 stadia. Panjang kali lebar kali tinggi sama ukurannya. Itu namanya sempurna. Ruangan ini saudara kalau kesininya sama, lebarnya, panjangnya sama, tingginya sama, itu sempurna. Sehingga panjang dengan lebar sama aja. Orang biasanya kalau nyebut panjang dengan lebar itu panjang lebih panjang daripada lebar. Kalau yang namanya lebar lebih panjang, lebar itu disebut panjang. Tapi kalau panjang dengan lebar itu sama, ya sama juga nggak ada panjang, nggak ada lebar. Tambah lagi dengan tinggi. Yang nggak ada panjang, nggak ada lebar, nggak ada tinggi. Sama semua seukuran. Itu berarti sempurna. Waktu diukur sempurna. Nah, Tuhan tuh pengennya begitu. Tapi Tuhan punya satu rencana, punya satu nubuatan yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Bahwa nanti Yerusalem akan sempurna. Artinya Yerusalem akan sesuai dengan ukuran Tuhan. Kalau Yerusalem adalah gereja, nanti suatu waktu gereja Tuhan akan sesuai dengan ukuran Tuhan. Siapa gereja itu? Saudara dengan saya. Kalau saudara tidak termasuk dalam ukuran Tuhan, maka saudara akan kebuang. Itu yang ada. Nah, kalau kita perhatikan saudara dari gambar ini, ada 3 ukuran yang saudara lihat. Satu ukuran yang dibilang 10 kali 10 kali 10, itu ruangan mahasuci, itu ukuran. Ukuran yang kedua adalah ruangan kudus saudara, itu 10 kali 20 kali 10, itu juga ukuran. Yang ketiga, halaman itu ukurannya 100 kali 50, itu halaman. Tapi nanti di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, ukuran 100 kali 50 itu nggak diukur. Nggak diukur saudara, itu nggak diukur. Nah, yang diukur cuman itu. Nah, jadi yang diukur adalah ruangan kudus dengan ruangan maha kudus. Itu yang diukur. Itu ukuran Tuhan. Jadi menjelang kedatangan Tuhan, ukuran Tuhan naik lebih tinggi lagi. Tingkat ukuran lebih tinggi lagi. Saudara, waktu saya sekolah dulu,
SMP atau SMA bahasa Inggris itu gak banyak yang bisa. Kalau ada yang bisa kita bilang hebat sekali. Wah, keren. Kita kadang-kadang kalau lagi belajar bahasa Inggris ya pakai guyonan aja, ketawa orang gak ngerti. Tapi sekarang saudara anak kecil udah ngomong bahasa Inggris di Indonesia. Itu diajar ngomong bahasa Inggris. Apa-apa bahasa Inggris. Artinya dia sudah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sudah 2 bahasa. Bahkan nanti sekarang ini saudara bahasa Inggris sudah dianggap udah biasa. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin udah biasa. Seorang dosen harus bisa bahasa Inggris. Kalau enggak bisa saudara. Ukuran sudah, dulu enggak. Dulu saudara waktu saya masih S1, saya boleh ngajar di S1 mataku. Sekarang enggak boleh, harus S2 bisa ngajar S1. Standar naikin. Udah gitu dinaikin lagi. Walaupun kamu sudah S2, kalau kamu belum dapat sertifikat mengajar, kamu nggak boleh mengajar. Saudara, udah gitu dinaikin lagi. Kalau kamu udah punya nomor induk pengajar, ditambah lagi dengan sertifikat, kalau belum punya jabatan secara fungsi, nggak boleh mengajar. Ayo. Sehingga aku ini lulusan S2, bisa ngajar? Belum bisa. Harus punya sertifikat. Sama, dokter juga. Kalau udah lulus sarjana dokter, bisa langsung praktek dokter secara sendiri? Nggak boleh. Sertifikat lagi dulu. Sertifikat dokter, sertifikat guru, semua begitu saudara. Kenapa? Dinaikin tingkatnya. Akhir zaman akan dinaikin. Kalau hidup seperti orang halaman, wah gak diukur Tuhan. Kalau gak diukur Tuhan nanti dibuang saudara. Ayat ini mengatakan diinjak-injak oleh orang kafir. Wahyu 11 ayat 1-2. Gak diukur Tuhan. Ayo. Lalu kita mau gimana? Mau gini-gini terus? Kalau sudah diukur oleh Tuhan, sudah dia akan dibawa oleh Tuhan. Jadi saudaraku, semua itu diangkat. Mau gak diukur Tuhan? Gak diukur, diinjak-injak oleh antikris. Itu yang ada saudara. Sama. Tuhan bilang sempurna. Ukuran Tuhan sempurna. Ukuran Tuhan sempurna. Sempurna. Dalam segala hal. Sempurna. Tuhan ingin menyempurnakan kita. Tuhan ingin menyempurnakan saudara. Tuhan ingin menyempurnakan saya. Tuhan ingin menyempurnakan. Supaya aku jadi sempurna di dalam Tuhan. Tuhan punya cara. Dia punya cara saudara. Sekali ya lihat terus. Terus melihat. Saudara, kenapa Sakaria terus melihat? Dia melihat banyak hal-hal, data-data dari kerajaan sorga diberikan kepadanya. Kalau saudara bisa melihat dengan pandangan yang kudus, punya hati yang benar, saudara akan melihat banyak hal-hal di dalam firman Allah. Kalau saudara punya hati dan punya pikiran yang benar, yang kudus, maka saudara bisa melihat kelimpahan firman Tuhan yang mengalir terus. Saudara akan melihat banyak. Bahkan saudara akan tambah lagi melihat. Sebab hatinya ada Yesus. Tapi kalau saudara tidak mempunyai penglihatan yang benar, tidak mempunyai telinga yang benar, tidak mempunyai panca indera yang benar, saudara tidak akan bisa melihat itu. Oh, ada orang punya mata nggak bisa lihat, ada orang punya telinga nggak bisa mendengar. Tetapi saudara, kita harus punya mata bisa melihat dan telinga bisa mendengar. Banyak Tuhan akan mencurahkan data-data tentang rencana Dia. Tapi kita mau mendengar. Ada kalanya saudara kita berkata, Tuhan, aku ingin mendengar Engkau.
Kalau kita mau dipimpin roh saudara, kita akan mendapat banyak data-data surga. Orang yang punya data dari Tuhan itu indah hidupnya. Biarkan Tuhan berbicara kepada saudara dan saudara mengatakan, Tuhan berbicaralah, aku mau mendengarkan. Di dalam ayat yang ketiga katanya ada malaikat lain, berarti ada dua malaikat. Yang malaikat yang pertama hendak mengukur, sedangkan yang lain hendak menolongnya. Kedua malaikat ini kerjasama. Gabriel dan Mikael juga suka kerjasama. Tapi kita tidak tahu nama malaikat ini, sebab tidak ditulis. Apakah ini Gabriel, Mikael juga bukan, karena nggak ditulis. Tapi kita lihat mereka saling bekerja sama. Mereka setia melakukan. Tuhan suruh ukur, mereka datang untuk mengukur. Seandainya Tuhan untuk ukur saudara sampai di mana, atau Tuhan mengatakan sudah selesai. Saudara, di ayat yang keempat Tuhan bicara soal yang lain. Di dalam Sakaria ini, yang diberi perintah berlarilah, katakanlah kepada orang muda di sana itu, demikian Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Yerusalem akan tetap tinggal. Yerusalem sudah hancur, akan tetap tinggal. Ya, sudah hancur. Tembok sudah terbakar. Nanti Nehemia merencanakan bangun tembok itu. Ya, Tuhan sudah meninggalkan Yerusalem. 70 tahun Yerusalem dalam kondisi seperti padang terbuka. 70 tahun Yerusalem tidak ada batas. Binatang masuk, orang segala bangsa masuk, tidak ada tembok yang membatasi. Yerusalem sudah tidak menjadi kota spesial, kota khusus. Yerusalem sudah menjadi kota segala macam. Karena temboknya tidak ada. Kalau rumah tidak ada tembok, maka itu adalah lapangan. Tetapi sekarang Tuhan berkata tentang Yerusalem, aku mengasihi Yerusalem lagi. Itu berarti nomor satu, Tuhan akan membuat tembok yang mengelilingi Yerusalem, supaya tidak semua orang boleh masuk ke Yerusalem. Dan Tuhan ingin mengukur. Bahkan Tuhan mau tinggal di Yerusalem. Inilah kasih Tuhan. Yerusalem yang sudah 70 tahun ditinggalkan dan sudah dibiarkan telantar, sudah seperti hutan. Tapi Tuhan mau datang kembali. Kalau Tuhan mau tinggal di Yerusalem, artinya Tuhan melawat umatnya. Tuhan datang dan dia melawat. Dia datang. Dia mau. Dia menjamah. Seperti Tuhan mau tinggal di rumah Sakeus. Si pemungut cukai, Tuhan bilang aku mau tinggal dalam rumahmu. Dan Tuhan mau memulihkan Yerusalem. Tuhan mau bangun kembali Yerusalem. Tuhan ingat. Tuhan mau. Persekutuan dengan Tuhan itu rahasia hidup. Persekutuan dengan Tuhan itu rahasia hidup. Apa rahasia hidup sukses? Persekutuan dengan Tuhan. Itu rahasia hidup. Yerusalem, negeri yang ada tidak bertembok selama 70 tahun. Tidak mudah, saudara, orang masuk ke Yerusalem karena ada temboknya. Tetapi saat negeri itu tidak ada temboknya, semua bisa masuk. Kalau ada temboknya, Raja Nebukadnezar raja butuh 18 bulan untuk masuk ke Yerusalem. Dia mengepung dengan semua. Butuh waktu lama, 18 bulan. Tetapi saudara, saat temboknya gak ada, wah, gak usah tentara,
Gak usah prajurit, siapapun bisa masuk. Kalau kita masuk ke negara lain, butuh apa saudara? Paspor. Gak ada paspor gak bisa masuk. Tapi kalau negara yang bebas, masuk kemana saja. Kenapa harus ada paspor? Karena negara tidak mau ada orang asing masuk dari negara lain, masuk tanpa diketahui. Supaya tidak mengacaukan. Tapi kalau Yerusalem tidak ada tembok, semua akan masuk. Tentu Yerusalem kacau. Saya tidak punya data selama 70 tahun siapa-siapa yang memimpin Yerusalem. Apa peperangan, kekacauan terjadi terus-menerus. Bisa saja. Tapi Tuhan mau melawatnya. Yerusalem menjadi negeri tanpa tembok, ini bahaya. Nehemia menangis waktu dengar itu. Ia minta izin kepada Raja Sirus untuk membangun tembok kembali. Dia minta izin. Karena dia berpikir bagaimana mungkin kok ada negeri tanpa tembok. Itu bisa berbahaya. Karena tidak bertembok, hewan pun masuk. Mengapa tembok itu hancur? Mengapa pelindung itu hancur? Dosa. Saudara, Tuhan bicara kepada Ayub bahwa kamu mempunyai 3 tembok. 1 lapis tembok untuk melindungi nyawa. Tembok yang kedua melindungi kesehatan. Tembok yang ketiga melindungi harta. Waktu tembok pertama diambil, hartanya Ayub habis. Waktu tembok kedua diambil, kesehatan Ayub habis. Tapi Tuhan mengatakan tembok ketiga enggak boleh. Itu perlindungan Tuhan tuh 3 lapis. Kalau tembok itu hancur semua, habis. Apa yang menyebabkan tembok Yerusalem temboknya hancur? Dosa. Dosa. Tuhan memberikan perlindungan tembok. Jangan diri sendiri menghancurkan tembok perlindungan itu. Jangan sampai tembok perlindungan itu hancur. Biarkan itu tetap ada. Negeri bertembok itu kuat. Kokoh, tidak mudah diserang musuh. Itu kuat. Ini bagaikan orang yang kuat. Sebab punya perlindungan. Tapi negeri yang tidak bertembok ini seperti orang lemah. Mudah jatuh. Mudah diserang. Sebab tidak ada temboknya. Orang yang lemah rohaninya saudara. Orang yang rohaninya lemah. Walaupun ia melayani Tuhan, tapi rohaninya lemah. Dia hidupnya dalam pergumulan terus. Orang ini seperti negeri tidak bertembok. Ada mungkin pelayan-pelayan Tuhan yang rohaninya lemah. Dia lemah, hidupnya dalam pergumulan terus. Itu seperti negeri yang tidak bertembok. Apakah saudara merasa kadang-kadang kok hidupku ini dalam pergumulan terus? Satu ini sisi kena pergumulan ini. Saudara cek apakah tembokku ada yang bolong? Apakah tembokku ada yang pecah? Kadang-kadang saudara ada hal itu. Ada orang sakit ganti-gantian. Anaknya sakit, nanti sakit ganti orang lain sakit. Dia sembuh, dia sakit lagi. Gak habis-habis saudara. Harus diperiksa. Apakah temboknya ini ada lubang? Apakah tembok ini pecah? Pasti ada hal itu. Kalau ada sudah datang Tuhan, tambal lagi. Supaya tembok ini baik lagi. Jangan kita menjadi negeri yang tidak bertembok. Jangan hidup kita tidak ada perlindungan dari Tuhan. Saudara tahu tentang kemah kudus berapa perlindungan dari Tuhan? 4 lapis. Kain putih, linen. Kedua, bulu domba. Ketiga, kulit kambing. Keempat, kulit mina gajah. Saudara, 4 lapis. Itulah sebabnya begitu kuat, begitu terlindung.
Harusnya kita juga begitu kuat dan begitu terlindung, saudara. Bukan hanya 3 lapis seperti Ayub, tapi 4 lapis. Seperti kemah suci. Manusia 3 lapis kan? Harta, kesehatan, nyawa. Tapi orang kudus 4 lapis. Yang paling dalam, roh, persekutuan dengan Tuhan. Roh paling dalam. Kain lenan putih, yaitu kesucian. Bukan 3 lapis, tapi 4 lapis. Kesucian. Kekudusan. Saudara, orang yang lemah rohaninya itu harus minta kembali ke Tuhan. Tolong Tuhan. Sekarang Yerusalem hendak diukur. Kalau memenuhi ukuran Tuhan, maka Tuhan pun akan memberi tembok kepadanya. Tapi kali ini Tuhan bukan dari kayu atau batu, tapi dari api. Tembok berapi mengelilinginya. Kalau tembok berapi mengelilinginya, saudara, lalat pun gak bisa masuk. Nyamuk gak bisa masuk. Kalau tembok kayu, lalat, nyamuk bisa masuk. Tapi kalau tembok api, lalat pun gak bisa masuk. Jangan mikirin singa masuk, manusia masuk. Gak bisa. Lalat pun gak bisa masuk. Mau terbang mati dia. Lalat itu dewa Beelzebub. Nyamuk gak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Karena temboknya api. Api dari Tuhan. Kalau hidup kita dikelilingi oleh tembok berapi dari Tuhan, yaitu Roh Kudus, maka lalat pun gak bisa masuk, saudara. Nyamuk pun gak bisa ganggu, saudara. Gak bisa. Ya, api tanda kehadiran Tuhan. Jawaban dari Tuhan. Pelindungan dari Tuhan. Dia akan datang mengukur. Dia akan membuat tembok berapi. Tembok berapi itu mengelilingi seluruh sisi Yerusalem. Kalau mau kembali kepada Allah, maka seluruh hidup kita akan dilindungi. Kesehatan, makanan, keuangan, pergaulan, pekerjaan, semua akan dilindungi. Tuhan akan menjaga umatnya, Tuhan akan menjaga saudara. Inilah pelindungan Tuhan menyeluruh. Tuhan akan mengukur lagi, Tuhan akan melawat lagi saudara. Yerusalem yang sudah ditinggalkan Tuhan, Tuhan mau datang tinggalkan. Mungkin saudara sudah tidak mengalami lagi hadirat Tuhan. Mungkin saudara sudah tidak mengalami lagi persekutuan dengan Tuhan. Tuhan akan datang kepada saudara. Dia akan memberikan persekutuan, dia akan membangun tembok lagi. Izinkan Tuhan merubah hidup saudara. Jangan biarkan saudara diam, tapi izinkan. Biar saudara mengatakan, Roh Kudus, silahkan kau bekerja. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam saudara. Elisa tahu pelindungan Allah seperti tembok api. Kalau saudara ngerti, kalau hidup saudara dikelilingi oleh tembok api, saudara mau takut sama siapa? Kita tidak takut sama siapapun. Kita tidak gentar dengan siapapun. Yang mengepung siapapun kita tidak takut. Kita akan hadapi. Kita akan hadapi. Jangan jadi kota tanpa tembok. Sebab negeri ini mudah diserang musuh. Milikilah kota dengan tembok yang kuat. Tembok itulah pelindungan Tuhan. Saudara, serahkan diri saudara pada Tuhan. Serahkan hidup saudara pada Tuhan. Serahkan hidup saudara pada Tuhan. Biarkan saudara dijamah oleh Tuhan pada hari ini. Tuhan, ini aku, jamah aku Tuhan. Jamah aku Tuhan.
Kita akan menyanyi satu nyanyian, selidiklah akan daku ya Allah. Sambil saudara periksa diri, sambil saudara mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ketahuilah hatiku seperti apa. Tuhan, Kau mengerti pikiran. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Katakan lagi, selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku, akan segala kepikiranku. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan bagi kami. Nyanyian di akhir khotbah hari ini, ujilah kami Tuhan. Kami tahu Engkau hendak mengukur kami. Kami menyadari kekurangan kami, sehingga kalau Engkau mengukur kami, ukuran kami masih belum mencapai ukuran Engkau Tuhan. Tetapi kami berdoa kepadamu Tuhan, proses lagi, olah kami, supaya kami bisa menjadi sesuai dengan keukuran-Mu Tuhan. Tuhan, ukuran-Mu sempurna adanya. Bapa, pada hari ini kami berdoa kepadamu. Kami mengatakan kepadamu Tuhan, proses bentuk kami lagi Tuhan. Sucikan kami, ampuni kami Bapa. Ajar kami untuk bisa ada dalam rencana dan ukuran-Mu. Bapakku, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih. Tuhan, ingatkan firman-Mu pada hari ini dalam kami. Supaya kami selalu ingat Engkau dan selalu ingat rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan.
yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau akhiri ibadah ini Tuhan. Biar Engkau juga yang memberkati dan menyertai anak-anak-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus. Berkat dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin, haleluya.